Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa dengan Arul ya. Bagaimana kabarnya Ya, di sana di Mesir? Jam berapa ini? alhamdulillah sehat. Sekarang jam setengah satu lebih 10 menit pas. Wah, setengah satu malam ya ini. Kalau di Ya, Indo- kalau di Indonesia ini jam sekitar jam ya, setengah enam lah, setengah enam lebih 10 menit. Jadi ya, beda 5 jam. Hmm, lebih cepat 5 jam ya. Di ya Indonesianya benar. lebih cepat, di Mesirnya lebih lambat 5 jam. Ya ini alhamdulillah kita bisa ngobrol lagi. Jadi mungkin Arul bisa perkenalan singkat terkait apa pendidikannya di Mesir seperti itu. Atau mungkin latar belakang sebelumnya terus bagaimana. Oke, perkenalan ya. Nama nama Muhammad Fajrul Ihsan. Panggilan Harul. Alhamdulillah sekarang sedang menjalani masa studi di Mesir di Universitas Al Azhar Kairo. Sekarang sudah masuk tahun kedua, tepatnya 1 tahun lebih sekitar 8 bulan. Kebetulan saya mengambil eh, jurusan sastra adab, sastra ya, di bagian sejarah peradaban ya. Berarti ini ya udah masuk tahun kedua, berarti waktu itu masuk eh, kuliahnya mulai kuliah tahun 2018 gitu ya. Ya, 2018 akhir bulan Desember kemarin kalau nggak salah. Jadi kuliah di Al Azhar Kairo Mesir ya, jurusan sejarah peradaban. Eh, Kemudian di sana si Arul dengan beasiswa atau biaya sendiri, dan mungkin bisa diceritakan proses pendaftarannya, dan kalaupun pakai beasiswa bagaimana proses mendapatkan beasiswa tersebut. Ya, salah satu apa hal yang menarik dari Universitas Al Azhar itu, Al Azhar menyediakan beasiswa ya. Beasiswa itu sudah suatu hal yang umum di Universitas Al Azhar. Gak perlu mencari beasiswa, sebenarnya Al Azhar itu sudah kayak menyediakan beasiswa. Kayak nggak ada, kita masuk kuliah itu nggak bayar uang pangkal. Jadi kita cuma kayak apa ya, bayar bayar administrasi. Jadi tahun pertama aku masuk kuliah di Al Azhar itu mau bayar 200.000. 200.000 itu cuma bayar administrasi doang. Habis itu udah nggak ngurusin apa-apa lagi. Nggak ada uang pangkal, nggak ada uang bulanan, nggak ada. Dan itulah nggak paham aku kalau ngomong di Indonesia kayak gimana. Nah terus kalau besok di sana tuh kayak bagaikan ladang yang terbuka lah, sangat terbuka bagi pelajar-pelajar asing, ya, khususnya Indonesia, apalagi kuotanya paling banyak kan. Kalau beasiswa sendiri itu kan ada termasuk beasiswa yang menyediakan asrama, terus beasiswa termasuk makannya, terus ada juga beasiswa yang cuma ngasih uang saku. Kalau saya pribadi belum ngambil beasiswa di awal tahun, tapi insya Allah tahun-tahun berikutnya kalau ada kesempatan insya Allah mengambil beasiswa. Seperti itu. Berarti untuk tapi kan untuk kuliah di tahun pertama gratis kan ya?
atau Iya. Umumnya kalau kuliah di Al Azhar itu emang gratis. gratis ya? Semuanya gratis. Ah, Nah, karena memang untuk di ini disediakan pemerintah gitu ya Mesir ya. Ini. ya dana wakaf. Tapi cuma terkhusus di strata 1, apa namanya? S1. S1. Ntar kalau masuk S2 terus masuk bayar kan, S2 bayar, terus masuk S3 bayarnya lebih mahal lagi. Nah, cuma khusus S1 doang yang gratis. Oh iya, berarti kan secara biaya kuliah itu gratis gitu kan, S1-nya. Iya. Karena di Al Azhar Kairo menyediakan apa secara otomatis gratis gitu kan. Kalau udah masuk kuliah di sana gitu kan. Tapi kalau kita mungkin di tahun nanti kedua, bebas lagi. Kalau tahun kedua kita mau daftar beasiswa lagi juga bisa gitu kan. Mungkin beasiswa asrama atau beasiswa itu yang sudah disebutkan Arul tadi ya. Ya benar-benar. Sudah ada beasiswa pokok, cuma nanti kalau misalkan mahasiswa pengen menambah beasiswa tambahan, ya itu banyak banget apa namanya yang membuka beasiswa, nggak cuma Al Azhar sendiri, kayak institusi di luar Al Azhar tuh banyak banget yang buka beasiswa. Yang nanti juga bisa digunakan di kuliah di Al Azhar gitu kan. Iya. Kemudian untuk Arul sendiri waktu itu proses kok bisa diterima di Al Azhar Kairo itu seperti apa? Bagaimana itu prosesnya? Termasuk sulit atau mudah? Prosedur pendaftaran ya. Prosedur pendaftaran ya, khususnya di pelajar Indonesia itu cuma satu jalur apa namanya, jalur pemerintah, Departemen Agama, lewat Menteri Agama itu. Jadi nggak ada jalur lain selain dari situ. Dulu kami tesnya itu di UIN Jogja, UIN Sunan Kalijaga itu. Oh iya. Dan bulan apa itu? Bulan April. Ada ujian di situ kan. Banyak banget pesertanya, ribuan pesertanya ribuan dari seluruh Indonesia, diselenggarakan di, pokoknya kalau nggak salah UIN di Gontor yang sudah disediakan sama Menteri Agama lah pokoknya. Ada ujian tulis, terus ujian lisan. Nah, kalau sudah, ya udah keterima. Mudah sih, alhamdulillah mudah. Berarti ini ya, ada dua ya, ada ujian tulis sama ujian lisan. Untuk tulis umum ya, kira-kira materi apa yang di? Materi ya. Pertama ada materi baca, tulis, khususnya kalau nahwu, sorof, terus ada sejarah, terus ada balagoh itu kayak sastra. Iya. Udah, fikih, ada fikih juga. Terus lisannya itu kita baca Al-Quran, ada tahfidz di situ minimal 2 juz. Tahfidz minimal 2 juz, habis itu dites kan kita. Dites. Habis itu ada lisan, bahasa Arab, kayak man ismuka, ya simple gitu. Ada hafalannya nggak waktu itu? Ada apa? Ada hafalannya nggak waktu itu tesnya? Hafalan. Iya ada. Hafalan Al-Qurannya. Ada 2 juz. 2 juz ya? 2 juz.
berapa, 1 sama 2 kalau nggak salah, 1 sama 2. Kebetulan kemarin dapatnya itu dua pertanyaan kalau kemudian hampir setiap tahun soalnya sama. Jadi gitu. jadi kemarin itu belajarnya itu pelajarin soal-soal tahun sebelumnya, gitu udah. Ya, alhamdulillah ya. Berarti kan ada dua tes yang tes yang disebutkan tadi ya. Kemudian dari proses tes sampai pengumuman itu harus menunggu berapa lama kira-kira? Masih ingat nggak? 6 bulan kalau nggak salah. 6 bulan ya? Gitu ya? Juli, ya waktu itu kan selesainya kalau nggak salah Juni, habis itu baru berangkat Desember. 6 bulan. Menurut Arul sendiri, kira-kira mungkin ada tips dan trik lah untuk mungkin calon mahasiswa Indonesia yang ingin kuliah di Mesir seperti itu, mungkin diperkuat dari apanya, mungkin kan tadi juga disebutkan ada 2 tes ya, ada tes tulis sama tes lisan. Kira-kira menurut Arul apa nih tips yang paling penting yang harus dipersiapkan mahasiswa Indonesia yang pengen kuliah khususnya di Al Azhar ya di sini? Gini Mas, masalah masuk keterimanya nggak di Al Azhar itu persoalan mudah. Soalnya benar-benar tesnya emang mudah saya akui. Cuma nanti ya permasalahannya bukan datang dari setelah kita keterima atau nggak keterimanya. Permasalahannya ketika kita sudah sampai di sini. Nah, di situ banyak orang yang tereliminasi itu saja. Karena mental yang kurang kuat, pendirian yang kurang kuat, terus tekadnya kurang kuat dari awal. Insya Allah kalau yang lulusan pondok terutama, terus insya Allah itu udah pelajaran-pelajaran mudah apa yang diujikan di penerimaan mahasiswa Al-Azhar itu udah gampang banget. Nahwu, sorof itu, apalagi kayak bahkan orang-orang yang sekolah di sekolah umum itu sekali pelajari soal-soal sebelumnya, nanya nggak begitu banyak lah, terima insya Allah. Kalau Arul sendiri kan ini ya alumni pesantren waktu itu ya sebelumnya ya, jadi udah mungkin pelajarannya udah kuat di sebelumnya itu ya. Iya. Oke, tadi Arul menyebutkan bahwa untuk bisa diterima di Al Azhar mungkin mudah gitu kan, tapi ketika udah mulai menjalani kuliah banyak beberapa peserta yang gugur seperti itu. Kira-kira yang penyebab utamanya apa sih yang Arul ketahui lah, yang Arul pengalaman kira-kira? Mungkin seleksi alam itu Mas. Teman-teman mungkin pelajarannya sulit atau seperti apa? Itu seleksi alam Mas, biasa. Seleksi alam. Seleksi alam. Seleksi alam bagaimana ini? Maksudnya nggak kuat gitu ya? Atau? Pelajarannya mudah Mas, pelajaran mudah. Saya jarang mengeluh tentang pelajaran kalau di sini mah. Yang buat saya ngeluh tuh kayak apa ya? Lebih ke hunting hidup di sini. Hunting. Tapi saya ya kan karena beradaptasinya lah, cuacanya lah, mentalnya atau tekadnya. Ya di situ.
kesabarannya gitu. Karena orang-orang sini kadang punya watak yang keras gitu, beda jauh dengan orang-orang di Indonesia. Nah, ini kan si Arul jurusan ini ya, sejarah peradaban. Kira-kira kenapa kok milih ambil jurusan itu? Sebenarnya saya dari SMP, ya, SMA, SD bahkan saya basisnya itu sains. Ya, basisnya Iya. sains. Dulu ngambil jurusannya di IPA. Cuma bukan berarti saya nggak suka sejarah. Saya suka banget sejarah, apalagi sejarah Islam gitu. Karena apa? Ketika kita mempelajari sejarah Islam gitu kan, kita mengetahui apa sih peradaban yang sudah umat Islam yang terdahulu dibangun, susah payah mereka gitu kan, sehingga kita dapat menghargai kan kerja keras mereka, juga membuka cakrawala yang luas gitu kan, pengetahuan yang lebih luas. Ya saya ingin membuka pengetahuan yang luas ya. Penasaran gitu. Saya juga suka sejarah sebenarnya. Baik, selama kuliah, khususnya di sejarah peradaban itu mungkin nggak hanya di ruang kuliah ya, mungkin akan di field trip mungkin ya, datang ke kemana gitu, di suatu kota pas sejarah Islam, mungkin bisa diceritakan. Lalu kayak sistem belajar gitu ya Mas? Iya, sistem belajarnya. Di Al-Azhar sendiri itu dia punya metode tersendiri, beda dari kuliah-kuliah di Indonesia. Iya. Yang paling menonjol di sini, kalau bahasa Arabnya kita sebut dengan talaki. Talaki itu kayak sistem pertemuan antara guru dengan murid, yang dimana muridnya itu cuman sebagai mustami' atau pendengar. Cuma sebagai pendengar. Jadi guru, dosen, atau kita sebut di sini sebagai doktor, mereka yang memegang penuh kelas, memegang penuh majelis. Jadi para doktor ya, kalau di satu kelasan doktor, beliau berikan pelajarannya, kita mendengar. Terus nanti kalau ada yang mau nanya, dipersilahkan tanya. Terus nggak cuma di kelas doang, kadang pelajaran juga lebih banyak aktif di masjid-masjid. Terutama ada Masjid Al-Azhar, samping kuliah persis. Kadang habis sholat, atau kadang habis malam, kadang siang, zuhur, 5 waktu kadang. Kadang pesertanya pun bermacam-macam gitu. Ada yang dari jurusan sejarah, ada yang dari jurusan fikih, ada yang dari perbandingan agama, filsafat, kumpul dari satu gitu. Belajar fikih bareng, belajar syariat bareng, belajar tentang nahwu bareng gitu. Jadi dicampur. Kalau masalah kita pingin mengunjungi suatu tempat gitu kan, misalkan sesuatu yang bersejarah, kayak misalkan piramid, misalkan ada benteng ya. Kalau di sini kan ada benteng Salahuddin Al-Ayyubi. Itu kemauan kita sendiri kadang pribadi, bersama teman-teman ini ajak kemana gitu. Metodenya ada yang di masjid kampus, kita belajar. Ya. Kita kemauan sendiri, tapi juga kalau misal butuh mungkin dosennya gitu, bisa request juga, menemani gitu, atau
ya kita jalan-jalan aja di sekitar itu apa di momen-momen sejarah Islam di piramid atau di Benteng Al-Ain. Untungnya Mas kalau di jurusan sejarah peradaban gitu, kita punya kegiatan setahun sekali, itu mengunjungi tempat yang bersejarah. Nah itu, dan ada subsidinya. Dan ini ya, kadang nginep berapa? Ini kan udah lebih dari setahun nih. Sebelumnya udah di mana waktu itu? Sudah kemana aja maksudnya? Iya, untuk field tripnya. Iya, udah kemana aja? Untuk traveling ya? Iya, untuk apa? Traveling sejarah peradaban Islam. Oh, mana ya? Piramid itu udah wajib. Wajib ya. Sphinx tuh Mas yang gambar yang kepala singa, kepala manusia, badan singa. Oh itu. Iya. Terus Sungai Nil. Sungai Nil tuh dulu saya sebelum rumah ini gitu kan. Iya. Saya tinggal di rumah sebelumnya. Itu dekat sama Sungai Nil gitu. Kadang kalau nggak setiap pagi sih. Cuma kalau direncanakan pagi itu kadang kita lari pagi, jogging ke Sungai Nil. Enak banget. Atau kadang naik sepeda juga. Habis itu ke museum Mesir. Itu museum yang paling terkenal sekali itu, yang ada Fir'aun pada zaman Nabi Musa, Fir'aun Ramses II. Nah itu di situ ada muminya, ada di situ. Kita pernah masuk ke sana. Nah, waktu itu pas saya masuk kebetulan lagi ada festival museum, jadi gratis, alhamdulillah. Masuknya gratis. Habis itu ada Mas? Obelix yang tubuh lancip di atas. Obelix. Habis itu ya banyak Mas, apalagi. Ini ya menarik gitu kan. Mungkin bagi kita yang belum tahu ternyata misalnya kayak muminya Fir'aun, mungkin yang belum tahu misalnya hanya di piramid gitu kan, ternyata di museum ininya muminya Fir'aun ternyata di museum bukan di piramid ya. Ini yang belum tahu. Iya benar-benar. Ternyata dulu saya mikirnya juga di mana sih mumi Fir'aun itu, di piramid. Ternyata udah dibawa ke museum. Iya Mas, di kaca gitu. Di kaca. Kayak di museum-museum. Itu ya sekilas terkait pendidikannya di ini ya, sejarah peradaban Islam. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu ini terkait tadi kan udah dijelasin sama Abdul ya kalau mungkin pendidikan di Mesir itu orangnya mungkin agak sedikit keras atau gimana, atau ya mungkin bisa dijelaskan kembali sama Arul bagaimana sih sebenarnya kuliah di Mesir, enaknya seperti apa, dan nggak enaknya seperti apa. Enaknya contohnya apa? Enaknya tuh kita di Mesir bareng kumpul-kumpul sama teman-temannya, para ilmu semua, pelajar. Jadi kita punya fokus yang sama, punya tekad yang sama, punya tujuan yang sama,
belajar bareng. Nah itu enaknya di situ, kita bisa belajar bareng, kita ingin nanya sesuatu, ada orangnya yang ditanya kan, butuh sesuatu yang ingin kita ketahui, bisa minta tolong ke teman gitu, kitab punya ada gitu. Nah itu apa nikmatnya berkumpul lah sama orang-orang yang sama tujuannya gitu, sama-sama udah Mesir tinggal bareng. Terus banyak apa namanya majelis-majelis ilmu, banyak di masjid-masjid, jadi lebih mudah kan. Habis itu nuansa keilmuannya juga ada, nuansa peradabannya ada. Islami apa Mesir juga negara Islam kan, nuansa Islaminya juga kental, karena saya sering dengar lantunan Al-Quran di mana-mana kayak bahkan di mobil transportasi umum itu kadang disetel. Itu dari itu segi enaknya di situ kalau menuntut ilmunya ya, enak dalam menuntut ilmunya. Kalau di sana kan ada PPI Mesir kan? Oh ya ada. Persatuan Pelajar Indonesia gitu. Iya. Setiap negara kan punya gitu kan. Iya punya. Ya, PPI Mesir. Mungkin nanti di Jepang ada PPI Jepang. Kemudian nggak enaknya nih contohnya misalnya juga. Terlepas dari enaknya kan pasti setiap tempat punya minusnya gitu kan. Ada gak enaknya gitu. Gak enaknya ya, saya terkadang itu ingin mengeluh gitu nih, walaupun nggak boleh. Nih, mengeluh tentang pertama kalau di Mesir itu pastinya punya cuaca yang ekstrim kalau kita bandingkan dengan di Indonesia. Kayak cuacanya lebih panas banget. Kadang sampai 43 derajat kemarin tingginya. 43 itu udah wah, udah banjir keringat. Habis itu panas. Panas. Terus pas musim dingin juga kadang udah dingin sekali. Pernah itu sampai 3 derajat. Ya walaupun nggak sampai 0 tapi emang dingin banget. Terus kita juga agak susah saya bilang beradaptasi dengan penduduk Mesir sendiri. Karena mereka punya tabiat kemanusiaan, tabiat kelakuan yang sangat berbeda sama orang Indonesia. Orang Indonesia kan lembut-lembut gitu kan. Orang Mesir punya watak yang keras. Bahkan mereka ketika mau ngomong sesuatu, berbicara sesuatu, walaupun niat mereka lembut, terkadang kita tuh salah mengartikan. Ya, dikit-dikit tersinggung kalau orang Indonesia tuh bilangnya, ini orang ngapain sih kok marah-marah sama aku gitu. Padahal enggak, gitu. Padahal cuma pengen nasihatin atau apa gitu. Itu pertama adaptasi sama penduduk Mesir sendiri yang kadang agak lambat, terutama orang Indonesia agak lambat beradaptasi sama penduduk Mesir, penduduk lokal. Masalah cuaca, masalah penduduknya. Habis itu juga jauh dari keluarga itu insya Allah udah pasti ya, udah keluarga kadang. Tapi itu bisa diobati sih sama kita kan punya alat komunikasi, alhamdulillah bisa. Terus ya itu, cuma terkadang kita lebih kemauannya itu lebih terbatas. Jadi kayak kita pengen sesuatu, wah kayak nggak mudah dikabulkan kayak di Indonesia gitu. Kayak kita nggak punya alat transportasi kan, kita harus pakai transportasi umum ya kan, nggak bisa pakai uang juga. Terus ya sesuatu yang nggak bisa kita kabulkan kalau nggak di Indonesia. Ya pasti itu beberapa bulan ya
adaptasi sama lingkungan baru gitu kan. Kadang mungkin di lingkungan baru ada yang namanya istilahnya ini ya, iya culture shock. Jadi mungkin butuh beberapa bulan untuk ini adaptasi, gitu kan. Bisa 3 bulan, bisa setengah tahun, kadang masih bahkan 1 tahun gitu kan baru bisa ya, adaptasi gitu. Mungkin ya berbeda ya setiap orang. Terus dan sebenarnya orang Mesir sebenarnya niatnya baik, cuma mungkin ini ya apa logat atau wataknya watak Arabnya takaran kelihatan agak tegas atau keras gitu kan. Orang Indonesia kan baik. Itu ya apa enak dan tidak enaknya. Terus ini kan ya Arul ini kan apa ya ketahuan Mas gitu kan, hafalannya lumayan nih banyak gitu kan, hafalan Al-Qur'annya gitu kan. Kira-kira dulu bagaimana sih apa metodenya untuk bisa belajar bisa hafalin Al-Quran, kemudian tipsnya seperti apa, atau biar bisa hafalannya itu tetap tetap apa bisa nambah istiqomah atau gimana? Mungkin bisa disaringkan ke apa teman-teman.